Dalam hadis ketika Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi sengaja Allah mengisrakan Nabi itu tidak langsung dibawa ke hadapan Allah, tapi disinggahkan ke sana, disinggahkan ke sini. Jadi banyak yang Nabi lihat. Yang Nabi lihat itulah yang Nabi kabarkan kepada umat. Salah satu yang Nabi lihat, Allah izinkan Nabi melihat kehidupan para malaikat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra dan Mi'raj dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? Kata Rasulullah, "Farafa'a li al-bait al-ma'mur." Jadi ketika Isra dan Mi'raj, Nabi mengatakan, aku dinampakkan, diperlihatkan keadaan di Baitul Ma'mur. Fasa'altu Jibril, aku bertanya kepada Jibril ya, tentang Baitul Ma'mur. Faqal, Jibril berkata, hazal Baitul Ma'mur yusalli fihi kulla yawm 70,000 malak. Muhammad, ini Baitul Ma'mur ni. Baitul Ma'mur itu masjid milik para malaikat, berkumpulnya para malaikat. Kata Jibril, ini Baitul Ma'mur ini sekali salat setiap hari. Jadi sekali salat dalam setiap hari, maka yang salat di dalamnya adalah 70,000 malak, 70,000 malaikat sekali salat. Di Baitul Ma'mur itu memuat 70,000 malaikat sekali salat. Iza kharaju lam ya'udu ilaihi akhar ma alaihi. Yang 70,000 yang pertama, kalau sudah keluar dari masjid ini, tidak akan pernah kembali ke masjid ini lagi, karena masjid ini akan diisi oleh 70,000 malaikat yang lain. Sepanjang zaman 70,000 yang pertama datang untuk salat lalu pergi. Artinya mereka ketika datang waktu ibadah, ibadahnya di tempat yang lain. Yang datang ke Baitul Ma'mur itu 70,000 malaikat yang baru, terus berganti-ganti sepanjang zaman. Begitu gaya hidupnya para malaikat ketika mereka melakukan satu ibadah. Itu baru tempat berkumpul, belum di tempat-tempat sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Lalu Nabi mengatakan bahawa di langit itu, beliau sambung hadisnya, di langit itu, jadi dikutip oleh Imam At-Tabari, di seluruh lapisan langit terdapat langit yang di dalamnya tidak tersisa luas sejengkal kecuali di atasnya menjadi tempat kening malaikat dan tempat kakinya berpijak. Ini dipenuhi dengan sujud oleh para malaikat. Lalu malaikat berkata, wa inna nahnu las-saffun wa inna la nahnu al-musabbihun. Kamilah orang-orang yang selalu terpilih dalam ibadah, wa inna nahnu al-musabbihun, dan kamilah orang-orang yang selalu bertasbih, dan kamilah makhluk yang selalu bertasbih, kata malaikat. Jadi mereka sendiri mengatakan tentang dirinya, mereka tidak pernah berhenti daripada bersujud dan bertasbih. Ibnu Katsir menambahkan, Baitul Ma'mur itu adalah tempat para malaikat, dan itu sejajar dengan Ka'bah posisinya. Dalam banyak riwayat tafsir, Baitul Ma'mur itu sejajar dengan posisi Ka'bah. Disitulah letaknya Baitul Ma'mur. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam
itu selalu menyandarkan badannya, sering menyandarkan badannya pada Baitul Ma'mur karena dia telah membangun Kaabah di bumi. Jadi dulu Nabi Ibrahim badannya disandarkan untuk membangun Kaabah, dan dia ketika beliau sudah wafat, beliau juga menyandarkan tubuhnya di Baitul Ma'mur karena di bawah sana di bumi beliaulah yang membangun Kaabah. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga disetujui dalam tafsir At-Tabari yang menyebutkan bahawa Baitul Ma'mur itu sejajar dengan Kaabah dan posisi itu disetujui tanpa khilaf. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam unsur ketaatan ini kita selayaknya mengambil qudwah, mengambil sebuah teladan bahawa kita pun kalau bisa hidup dalam keadaan paling kurang miriplah sedikit. Jadi jangan banyak hidup dunia daripada akhiratnya. Allah Subhanahu Wa Taala juga sebenarnya menyuruh kita untuk melakukan tasbih siang dan malam. Malam Allah suruh bangun, siang waktu subuh Allah wajibkan, lalu Allah tambah lagi bagi mereka yang pakai subuh tutup dengan salat isyraq, lalu kemudian di waktu anak unta sudah kepanasan sekitaran jam 9, jam 10 disuruh sambung dengan salat duha. Baru selesai salat duha, 2 jam berikutnya sudah masuk salat duhur, ya, lalu istirahat sebentar, lakukan qailulah atau sebelum duhur juga boleh. Tidak lama kemudian masuk salat asar, lalu kemudian terus seorang diajak berdoa di waktu istijabah, masuk maghrib, dari maghrib isya, suruh tidur sebentar, berulang lagi hal yang sama. Setelah salat isya, bagi yang yakin tidak mampu bangun maka salatlah witir. Tapi yang yakin mampu bangun di tengah malam, tutuplah tahajud dengan witir. Jadi kita ini sebenarnya suruhannya sama. Cuma seperti cerita tadi, kita ini banyak membangkang. Seandainya kita bisa meniru sedikit gaya malaikat dalam ibadah, insya-Allah semua kita selamat. Dan kalau seandainya kita masuk ke dalam golongan faizin atau golongan orang yang menang di akhirat, maka tidak ada kegembiraan yang bisa kita luapkan kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa bayangkan kita berkumpul kembali dengan keluarga di surga, ya, tanpa ada jeda kematian, ya, dengan berbagai nikmat yang tidak ada putus-putusnya. Ini menjadi kerinduan bagi orang yang memikirkan kehidupan yang lebih baik. Nah, berikutnya yang terakhir dalam masalah ini, kalau seandainya ada pertanyaan, jadi malaikat dipenuhi dengan ibadah, sedangkan kita tidak mampu seperti para malaikat. Yang menjadi pertanyaan atau banyak sudah ditulis dalam kitab-kitab, mana lebih mulia ibadahnya malaikat dengan ibadahnya manusia yang saleh? Mana yang lebih mulia ibadahnya para malaikat dengan ibadahnya manusia yang saleh? Jawaban para ulama hampir sama, ya, bahawa malaikat itu pada dasarnya di awal penciptaan selaku sifat malaikat menempel pada mereka, iaitu makhluk yang tidak akan melawan Allah. La ya'sunallah ma amarahum, tidak akan melawan Allah. Jadi Allah ciptanya sejatinya malaikat tidak akan melawan Allah. Makanya tidak dibarengi dengan kekuatan nafsu. Maka di awal penciptaan mereka sebagai malaikat, mereka lebih hebat dalam ibadah. Nah, di sini jawaban para ulama. Jadi mereka lebih hebat dalam ibadah, lebih taat. Namun di akhir potret kehidupan kita, orang yang saleh itu lebih mulia daripada malaikat. Mana buktinya? Nanti di ujung kehidupan kita, ternyata malaikat yang melayani kita sampai di surga. Sekarang malaikat yang mencatat-catat amal kita. Nanti begitu
kita masuk surga, malaikat memberi ucapan selamat. Selamat kepada orang-orang yang mukmin. Jadi malaikat menyanjung, memuliakan kita. Lalu kita masuk surga, dihantar oleh malaikat. Dalam surga yang menjadi dayang-dayang juga para malaikat. Jadi malaikatnya hidup sampai begitu-begitu saja prosesnya. Tapi kita melambung tinggi dari kelelahan dunia yang penuh dengan kesulitan hidup, melambung tinggi masuk ke dalam surga, menjadi raja dalam surga, dilayani. Nah, di situ ujungnya ibadah kita itu lebih hebat daripada malaikat. Begitu keterangan para ulama. Kenapa kita lebih dimuliakan di ujung, di akhir setelah kita berjuang? Karena kita dititipkan tantangan. Jadi kita diberikan dua tantangan besar, internal dan eksternal. Internal adalah nafsu, eksternal adalah syaitan. Ketika seseorang mampu mengalahkan dua perkara itu, maka dia telah melebihi kemuliaan para malaikat. Jadi kalau ada orang-orang yang terlahir dalam keadaan kurang pintar dibandingkan dengan orang yang terlahir dengan gen pintar. Tapi ketika di ujung, di awal kita memang melihat dari kelas 1 SD, kelas 2, yang pintar ini selalu kita puji-puji, yang tidak pintar kan selalu kita rendah-rendahkan. Bahkan kalau abang lebih bodoh daripada adik, maka kita berikan contoh, bang, coba lihat adik kayak mana belajarnya, matematikanya, Masya Allah, kamu sampai hari ini nggak bisa apa-apa. Terus, jadi si abang ranking 40, adik ranking 1, itu terus kita bandingkan. Atau kebalikannya lah, kita bandingkan. Ujung hayat, setelah umur 35 tahun, ternyata si abang menjadi orang yang lebih mulia, lebih sukses dibanding adik yang pintar. Jadi gaya orang pintar itu kan biasanya monoton, Bang. Pintar, ranking 1, SMP ranking 1, SMA ranking 1. Nanti kuliah IPK 4, sekali-sekali 4,2. Ya. Nanti ujung-ujungnya apa? Nunggu kapan dibuka PNS. Okay? Nunggu kapan dibuka PNS. Lulus PNS, alhamdulillah jadi guru. Gurunya guru SD lagi. Ngajar anak-anak. Nanti ada sekali-sekali dipindahkan, naik ke SMP. Paling hebat jadi kepala sekolah. Kalau kepala dinas susah, karena harus punya modal juga kalau menjadi kepala dinas. Jadi begitu. Paling begitu tuh, hidupnya begitu. Itu orang pintar. Si abang yang dulu kita bengak-bengakkan, kamu bengak, kamu begini. Ternyata dengan kekuatan dia, dengan otak yang berbeda, dia punya kreativitas yang lebih tinggi. Dia buka toko, ya, kemudian dia jualan. Penghasilannya 10 kali lipat dibandingkan adiknya. Yang bangun rumah mamaknya dan bapaknya, ternyata si abang. Dia belajar melawan tantangan kebodohannya sendiri. Itu contoh. Maka ujungnya kita lebih mulia. Kita mengatakan, baru kita cerita sama orang, long pikir Roji si abangnya hanya kebun. Dan kata kita kan sering begitu bahasa kita apa. Saya pikir dulu dia enggak jadi kubuk, enggak jadi puan. Saya pikir dia dulu enggak jadi orang, kata. Ini bodohnya minta ampun, rapornya coba lihat begini-begini. Tapi alhamdulillah ujungnya dia pula. Si adik gaji 2,5 juta, itu potong BPJS 300.000 per bulan. Belum lagi nanti uang ini, uang itu, ya, macam model, Pak. Ujungnya hidup begitu-begitu saja. Itulah kira-kira kiasan orang yang hari ini ibadah, Pak. Orang hari ini ibadah, kan kita malas-malas juga kita ibadah, Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan, "Dong, alhamdulillah jematan. Saya alhamdulillah rajin kali saya ibadah, alhamdulillah." Itu tidak benar juga. Kenapa? Kita ini diruntuhkan oleh syaitan dan nafsu. Salat itu saja berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali yang Allah titipkan rasa khusyuk. Maka kita berjuang. Ini ada yang sudah pulang maghrib, mau balik isya saja mikir-mikir, Pak. Balik tidak, balik tidak, balik tidak, balik tidak. Tidak balik, kata dia. Berarti tidak balik ujungnya. Salat di rumah.
Yang 27 derajat hilang menjadi 1 derajat di rumah. Tidak mau balik. Itu tantangan. Tapi begitu kita gerakkan kaki, kita wuduk, lalu keluar di tengah subuh, ya, dalam kegelapan malam, malaikat memuji-muji. Jadi kita ini lebih hebat dari malaikat kalau kita istiqamah sampai ke ujung. Kalau istiqamah sampai ke ujung, insya-Allah kita lebih hebat. Jadi malaikat itu yang disibukkan oleh Allah untuk menjadi pelayan kita. Saya sudah pernah kabarkan dalam satu hadis yang panjang, kita itu di surga, kerja kita itu cuma duduk-duduk. Uhum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Itu sudah Allah kasih kode itu. Kita dengan isteri-isteri kita. Jadi ditulis isteri-isteri di situ. Mohon maaf, memang begitu kata Allah. Ya. Hum wa azwajuhum, para suami-suami dengan isteri-isteri. Apa kerja mereka? Alal araik. Mereka hanya berleha-leha di atas arikah, di atas dipan. Sofa-sofa. Sofanya bukan sofa-sofa model lembut di dunia. Sofa itu Masya Allah, spring bednya saja, kasurnya saja. Itu dalam riwayat yang lain ketika disebutkan wa furushin marfu'ah, kasur-kasur, sofa-sofa yang ada di surga itu tinggi-tinggi, marfu'ah, kata Allah. Lalu sahabat nanya, kalau tinggi sampai 70, kan Nabi mengatakan 70 tingkatan tingginya. Bagaimana kami naik ya Rasulullah kalau tinggi begitu? Jadi membayangkan kehidupan dunia. Sekarang naik ranjang tingkat 2 aja kita sudah susah. Ini 70 tingkat. Saking empuknya, lembutnya kasur itu. Bagaimana kami naik? Apa kata Rasulullah? Hadis. Kata Rasulullah, dia akan turun seperti turunnya unta. Lalu kita naik, baru dilambungkan ke atas. Kita dan isteri-isteri kita, jadi kerjanya cuma berleha-leha, begitu saja, Pak. Kalau bahasa sekarang, Pak, apa bahasa sekarang ini? Mana bahasa ini, Om? Tak ada bahasanya. Ini karena terlalu nikmat, terlalu manja. Muttaqiun, hanya begitu saja. Dan tidak ada sinar matahari yang membakar. Tidak ada angin yang menusuk kulit. Tidak ada. Nanti kemudian baru didatangi, setiap waktu didatangi oleh malaikat. Dalam hadis yang panjang yang saya baca, datangi malaikat setiap hari. Malaikat membawa nampan berisi buah-buahan. 1 menit kemudian dibawa lagi. Lalu seorang hamba akan bertanya, ini tadi sudah. Jadi bentuknya sama, warnanya sama. Kok dibawa lagi? Kata malaikat, makanlah dulu. Ketika makan, ternyata rasanya berbeda. Rasa berbeda. Satu buah bisa 1000 rasa. Terus dihantarkan, diupdate setiap hari sepanjang zaman. Tidak ada kematian akibat apa-apa. Kelelahan kita waktu ibadah. Maka bersemangatlah, tirulah malaikat dalam ibadah. Jangan ada merasa kelelahan. Jangan ditimpa dengan penyakit kebosanan. Walaupun kadang-kadang kita punya masa itu. Punya masa kita, iman kita turun. Apalagi sedang ada masalah. Kalau sedang ada masalah itu kadang-kadang kita turun. Karena dibimbing oleh syaitan untuk dirusakkan semangat itu. Contoh misal ribut suami isteri. Itu biasa ibadah terganggu. Jarang orang yang ketika ribut suami isteri makin bagus ibadahnya, jarang. Yang ada terganggu. Dalam salat, dia memikirkan bagaimana cara membalas dendam. Setelah dilempar dengan kopi panas tadi oleh istrinya. Apakah dia akan sewa pembunuh? Dia bayar 120 juta untuk menembak istrinya atau bagaimana ceritanya? Itu dalam salat pun kita mulai berfikir masalah itu. Itu enggak tenang itu. Itu ada masa. Tapi ketika masa itu datang, paling kurang kata para ulama, jangan jatuh ke maksiat. Ibadah boleh kurang, enggak sanggup. Gara-gara ribut tu kita qabliyah enggak sanggup. Gara-gara ribut ba'diyah enggak sanggup. Terasa hati dibisik oleh syaitan, udah kupu hebat hatkah ibadah. Inangkah lagi nyanyi katanya. Itu kata syaitan, bukan kata saya, kata syaitan. Kita tu runtuh, Pak. Runtuh untuk apa kita ibadah bagus? Ternyata Allah berikan isteri kita model begini. Atau isteri juga begitu, enggak sanggup ibadah. Melihat suaminya pemain judi, lihat suaminya selalu dengan maksiat, juga begitu.
Namun nasihat para ulama, ketika iman sedang runtuh, jangan maksiat. Itu saja yang dijaga. Ibadah boleh hilang sedikit-sedikit, jangan tinggalkan yang wajib tentunya, tapi jangan maksiat. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan kita mampu meniru ibadahnya para malaikat. Baik, kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.